Berabad-abad yang lalu, di sebuah kota suci bernama Mekkah, hiduplah seorang lelaki terhormat dari suku Quraisy bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Ia adalah seorang putra dari Abdul Muthalib, pemimpin yang sangat dihormati di kalangan Quraisy karena kebijaksanaan dan kehormatannya. Abdullah menikah dengan wanita mulia bernama Aminah binti Wahab, yang juga berasal dari keluarga terpandang dan berakhlak mulia. Tidak lama setelah pernikahan mereka, Aminah pun mengandung. Kehamilan itu bukan kehamilan biasa. Ia membawa janin yang kelak akan menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Dalam beberapa riwayat, Aminah merasakan banyak keistimewaan selama mengandung. Ia tidak merasa lelah seperti perempuan lainnya yang sedang hamil. Dalam tidurnya, ia melihat cahaya yang keluar dari dirinya, menyinari sejauh istana-istana di negeri Syam. Ia mendengar suara lembut yang berkata, "Engkau sedang mengandung pemimpin umat ini, berilah ia nama Muhammad." Namun, kebahagiaan itu juga disertai kesedihan, sebab Abdullah, suami tercinta Aminah, meninggal dunia saat ia sedang mengandung. Abdullah wafat di kota Madinah saat melakukan perjalanan dagang. Ia dimakamkan di sana, meninggalkan Aminah dalam keadaan mengandung anak pertama mereka. Aminah tetap tegar dan penuh keyakinan bahwa Allah telah menyiapkan rencana besar bagi anaknya. Tibalah saat yang dinanti. Pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, di tahun yang kemudian dikenal dengan sebutan Tahun Gajah. Bayi mulia itu lahir di rumah sederhana milik kakeknya, Abdul Muthalib. Tahun itu disebut Tahun Gajah karena pada tahun itu pula pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha dari Yaman datang menyerangi Ka'bah. Allah melindungi rumah suci itu dengan mengirimkan burung-burung ababil yang menjatuhkan batu dari neraka kepada pasukan Abraha hingga mereka binasa. Peristiwa ajaib itu menjadi tanda bahwa akan lahir seorang manusia yang kelak akan menjaga kemuliaan Ka'bah. Ketika Nabi Muhammad lahir, berbagai keajaiban terjadi. Di Persia, api besar yang telah menyala selama 1000 tahun tiba-tiba padam. Di istana Raja Kisra, 14 menara roboh. Di langit malam Mekah, tampak cahaya memancar begitu terang, membuat para penduduk merasa takjub. Aminah melihat wajah putranya bercahaya dan aroma harum memenuhi ruangan. Dengan penuh kasih sayang, Aminah menimang bayinya dan menatapnya dengan air mata bahagia. Ia memberi nama Muhammad, yang berarti yang terpuji. Nama itu belum pernah digunakan oleh orang-orang Arab sebelumnya, seolah menjadi isyarat bahwa beliau adalah manusia istimewa yang akan membawa nama harum di bumi dan di langit. Beberapa hari setelah kelahirannya, Nabi Muhammad disusui oleh Suwaibah, budak perempuan milik Abu Lahab. Setelah itu, sesuai adat bangsa Arab waktu itu, bayi Muhammad diserahkan kepada ibu susu dari pedalaman agar tumbuh sehat dan kuat di udara gurun yang bersih. Seorang wanita bernama Halimah binti Abu Zu'aid dan Sa'diyah datang dari kabilah Bani Sa'ad untuk mencari bayi yang akan disusui. Namun, karena Nabi Muhammad yatim dan tidak memiliki ayah, banyak ibu susu enggan mengambilnya. Tapi Halimah, meskipun awalnya ragu, akhirnya membawa Nabi Muhammad kecil karena tidak ada bayi lain yang mau diserahkan kepadanya. Saat itu juga berkah Allah mengalir deras dalam kehidupan Halimah dan keluarganya. Unta mereka menjadi gemuk, air susu melimpah, dan tanah mereka yang kering tiba-tiba menjadi subur. Semua orang kagum akan keberkahan yang datang bersama bayi kecil itu. Muhammad tumbuh menjadi anak yang sehat, cerdas, dan penuh kasih sayang. Ia tidak pernah membuat ibunya Halimah susah. Ketika bermain dengan anak-anak lain, ia selalu sopan dan jujur. Halimah pun menyadari bahwa anak itu bukanlah anak biasa. Setelah beberapa tahun, Halimah mengembalikannya kepada ibunda Aminah di Mekkah. Aminah memeluk putranya dengan haru.
karena kini ia telah tumbuh menjadi anak yang tampan dan menawan hati siapapun yang memandangnya. Ketika Nabi Muhammad berusia 6 tahun, Aminah mengajaknya pergi ke Yathrib atau yang disebut dengan Madinah untuk berziarah ke makam ayahnya Abdullah. Dalam perjalanan pulang di tempat bernama Abwa, Aminah jatuh sakit dan wafat. Muhammad kecil menangis pilu di samping ibunya. Ia kini benar-benar yatim piatu, tanpa ayah, tanpa ibu. Kabar duka itu sampai ke Mekah. Kakeknya Abdul Muthalib segera menjemputnya. Sang kakek sangat menyayangi Muhammad dan memperlakukannya dengan penuh kasih. Bila Abdul Muthalib duduk di dekat Ka'bah, tak seorang pun diizinkan duduk di tempatnya kecuali Muhammad kecil. Namun, ketika Muhammad berusia 8 tahun, Abdul Muthalib juga wafat. Sebelum meninggal, ia menitipkan cucu kesayangannya kepada anaknya, Abu Thalib, paman Nabi, yang sejak saat itu merawatnya dengan penuh cinta. Di rumah Abu Thalib, Muhammad tumbuh menjadi pemuda yang sopan, bekerja keras, dan sederhana. Sejak kecil beliau sudah membantu pamannya mengembalakan kambing, pekerjaan yang mengajarkan kesabaran dan tanggung jawab. Ketika beranjak dewasa, beliau membantu pamannya berdagang. Muhammad sangat jujur dan amanah, sehingga masyarakat Mekah menjulukinya Al-Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Tak pernah sekalipun beliau menipu, curang, atau menzolimi orang lain. Kejujurannya begitu terkenal hingga seorang wanita bangsawan dan pedagang sukses bernama Khadijah binti Khuwailid mendengar kabarnya. Khadijah lalu mempercayakan barang dagangannya kepada Muhammad untuk dijual ke negeri Syam. Dalam perjalanan itu, Muhammad menunjukkan akhlak yang luhur, berdagang dengan jujur, dan selalu berkata benar. Saat kembali ke Mekah, keuntungan besar diperoleh. Dari para pembantunya menceritakan kepada Khadijah tentang kejujuran serta kebaikan Muhammad. Sejak itu, nama Muhammad semakin dikenal, bukan hanya sebagai pedagang sukses, tetapi sebagai manusia yang paling jujur dan berakhlak mulia. Dan dari pertemuan itu, kelak terjalin kisah cinta suci antara Muhammad dan Khadijah. Tetapi itu terjadi beberapa waktu kemudian, setelah masa muda yang penuh berkah ini. Kelahiran Nabi Muhammad SAW memberikan banyak hikmah bagi kehidupan manusia. Dari kisah ini kita belajar bahwa setiap kesulitan yang dialami, seperti kehilangan kedua orang tua sejak kecil, tidak menghalangi seseorang untuk menjadi pribadi yang mulia. Allah selalu memberikan pertolongan dan perlindungan kepada hambanya yang terpilih dan sabar. Kejujuran Nabi sejak muda hingga mendapatkan gelar Al-Amin menunjukkan bahwa sifat jujur, amanah, dan berakhlak mulia adalah kunci keberkahan hidup. Selain itu, keberkahan yang diterima keluarga Halimah karena merawat Nabi dengan ikhlas mengajarkan kita bahwa setiap kebaikan akan dibalas dengan kebaikan yang lebih besar. Secara keseluruhan, kisah Nabi Muhammad SAW menuntun kita untuk meneladani akhlak beliau dalam kehidupan sehari-hari.